Haleluya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rekan-rekan pelayan Injil yang tercinta di BPD GSJ Jawa Barat. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang Omnibus Law. Kita tahu tentang Omnibus Law yang hari ini ramai dibicarakan, yaitu satu undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Jokowi untuk menyelesaikan banyak masalah. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat fenomenal, ya, karena akan membuat transformasi birokrasi yang akan menjadi efektif. Tapi kalau kita bicara tentang Omnibus Law, itu artinya satu kasih yang bisa menyelesaikan semua masalah. Dan Bapak Ibu punya problem apapun, ketika kita mengenal kasih ini, secara ajaib kasih ini akan memberikan solusi, akan memberikan power, kuasa untuk Bapak Ibu bisa menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Bahkan masalah yang tidak dapat dimengerti oleh pikiran kita, masalah yang bersifat bahkan supranatural yang tidak mungkin, tetapi dapat diselesaikan pada waktu Bapak Ibu mengenal kasih ini, pada waktu melihat kasih ini. Dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus. Kasih Kristus inilah yang menjadi Omnibus Law untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita sedang hadapi. Semakin kita mengenal dan memperhatikan kasih Kristus, semakin Anda akan berlimpah-limpah di dalam hikmat, di dalam kesehatan, di dalam kekayaan, di dalam kuasa dan kesanggupan untuk menyelesaikan masalah. Yang menjadi problem, banyak orang menjadi putus asa, kecewa, menjadi tidak berdaya di tengah situasi problem yang besar, karena mereka tidak melihat kasih Kristus. Begitu kita tertutup akan kasih Kristus, kita berada jauh dari sumber kehidupan kita. Karena sumber hidup kita hanya di dalam Kristus. Kristuslah yang menjadi sumber dalam hidup kita. Saudara, seperti neraka. Neraka itu apa sih prinsipnya? Apakah api, penderitaan? Bukan. Prinsipnya ketika kita jauh dari Allah, ketika kita tidak melihat kasih Kristus, kita akan melihat di sana ada kekosongan. Di sana ada sesuatu yang menyiksa diri kita. Tetapi kalau manusia menjauh dari Allah, makin jauh akhirnya dia binasa. Bukan Allah yang membinasakan, bukan Allah yang menghukum, tetapi dia sendiri memilih untuk tidak melihat kasih Allah, tetapi melihat situasi dirinya sendiri. Jadi kita perlu membuat di dalam hidup kita, jangan sampai diri kita terlalu fokus kepada masalah kita, diri kita, tetapi kita tidak fokus kepada kasih yang dapat menyelesaikan semua masalah. Alkitab katakan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat bahwa God is love. Di ayat yang ke-16 dan kemudian di ayat 18 dikatakan there is no fear in love. Bahwa love itu tidak akan pernah gagal, never fails. Setiap orang yang bisa melihat Kristus dan melihat kasih Allah di dalam Kristus, maka orang itu akan menjadi Superman. Artinya apa? Dia akan kuat menghadapi situasi apapun. Dia sanggup menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadanya. Saudara, iblis selalu akan mencoba kita untuk tidak melihat Kristus sebagai kasih. Mungkin ada orang yang melihat Kristus hanya sebagai guru, hanya sebagai orang suci, sebagai orang yang pandai berdoa, sebagai orang yang berhikmat, penuh filsafat. Tetapi itu semua memang dimiliki Kristus. Tetapi kalau kita tidak bisa melihat Kristus sebagai kasih, kita tidak akan melihat kuasa manifestasi daripada apa yang Allah sediakan buat kita. Karena pemberian Allah yang terbesar itu ketika Dia berikan Kristus Yesus anaknya, yang kita rayakan sebentar ini di dalam hari raya Natal. Ketika kita merayakan Natal, kita merayakan Allah yang mengasihi kita. Semakin engkau melihat Kristus, engkau semakin melihat kasih, engkau semakin melihat kebaikan, kemurahan Allah yang mengampuni kita, menerima kita apa adanya, yang membenarkan kita, yang tidak akan menghukum kita. Memang di depan kita ada penghukuman, tetapi itu bukan buat kita, buat mereka yang menolak kasih Allah. Ketika kasih Allah diberikan, saudara, tugasnya hanya satu, menerima kasih Allah itu.
Kan dikatakan hukum yang terbesar apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua apa? Kasihilah sesamamu. Tetapi bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Bagaimana kita bisa mengasihi sesama? Tidak akan bisa kita kecuali kita menerima kasih itu. Menerima Kristus sebagai kasih itu. Ketika kita menerima Kristus sebagai kasih Allah itu, kita akan mengalami the power of God. Kuasa Allah yang akan melepaskan kita, yang akan menyelesaikan masalah kita. Kalau saudara hanya melihat diri saudara, penyakit yang akan menyelesaikan saudara. Kalau saudara hanya melihat keadaan saudara, tidak bisa melihat kasih Kristus, maka bukan saudara menyelesaikan masalah, tetapi masalah yang akan menyelesaikan saudara. Dan inilah kebenaran yang luar biasa. Omnibus love, kasih Allah yang akan melenyapkan segala ketakutan, melenyapkan segala kebimbangan, ketidakpercayaan, melenyapkan segala sakit penyakit, melenyapkan kemiskinan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama sedang menghadapi wabah krisis yang melanda dunia. Tetapi jangan lupa, kekuatan kita untuk menghadapi ini semua tidak ada pada pemerintah, tidak ada pada manusia, tidak ada pada PBB. Kekuatan kita bukan di vaksin, tapi kekuatan kita ketika kita memandang Kristus, memandang kasih Allah. Di dalam kasih tidak ada kegagalan. Waktu engkau memandang kasih Kristus yang sudah mengasihi engkau ketika engkau masih berdosa, Dia sudah menerima engkau. Engkau dibenarkan ketika masih berdosa. Engkau diselamatkan ketika masih berdosa. Engkau dibenarkan, disucikan ketika engkau masih berdosa. Luar biasanya kasih Allah. Ketika kita bisa melihat kasih Allah itu, kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan turun atas Bapak Ibu semuanya. Semakin engkau memandang kasih, semakin engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Ajar kami untuk tidak melihat situasi, melihat orang, melihat keadaan, tetapi ajar kami untuk melihat kasih Allah. Ketika kami melihat kasih-Mu, maka kami percaya kami akan melihat kuasa Allah dinyatakan. Kami akan bersukacita, kami akan bersyukur, kami akan melihat kebaikan demi kebaikan. Kami tahu ya Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada sakit penyakit. Allah tidak merancangkan sakit penyakit. Allah tidak merancangkan wabah penyakit, merancangkan kecelakaan. Tetapi Dia selalu merancangkan kebaikan. Kasih-Nya begitu besar kepada kami semua. Ketika kami masih berdosa, Engkau sudah mau menyucikan, menguduskan, membenarkan kami. Betapa lagi Tuhan, lebih besar lagi ketika kami sudah menjadi anak-anak-Mu. Engkau pasti akan mengangkat kami dan membawa kami semakin tinggi dan semakin tinggi di dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat satu kasih yang menyelesaikan masalah semuanya, yaitu kasih Kristus yang ada di dalam kami. Ajar kami merasakan, menghargai, dan terus-menerus menyadari kasih Kristus yang ada dalam diri kami. Ketika kami tahu Kristus, kasih-Nya ada dalam diri kami, maka tidak ada yang dapat membuat kami takut, tidak ada yang dapat menentang kami. Di dalam kasih tidak ada musuh yang dapat mengalahkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berkat Tuhan turun atas Bapak Ibu, dan sepanjang hari ini, hari di mana Bapak Ibu akan mengalami mujizat, dan seminggu ini akan lebih banyak lagi hal yang baik terjadi dalam diri Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya.